Apa iya kekurangan modal dan tenaga ahli dapat berpengaruh terhadap ekonomi politik dan pembangunan di suatu negara? Ayo kita cari tahu. Kekurangan modal dan tenaga ahli merupakan dua faktor penting yang mempengaruhi ekonomi politik dan pembangunan di suatu negara, terutama di negara-negara berkembang, contohnya di Indonesia. Kekurangan modal tentunya seringkali menjadi penghalang utama dalam proses pembangunan ekonomi. Modal yang terbatas menghambat investasi yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan infrastruktur. Dalam konteks negara berkembang, khususnya Indonesia, rendahnya kemampuan untuk menabung dan berinvestasi menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus, dan hal ini mengakibatkan produktivitas yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Negara-negara berkembang sering terjebak dalam lingkaran vicious circle, di mana rendahnya pendapatan menyebabkan rendahnya tabungan, yang pada gilirannya mengurangi jumlah modal yang tersedia untuk investasi dan mengakibatkan proyek-proyek pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara optimal sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi yang lebih lanjut. Kekurangan tenaga ahli berkontribusi signifikan terhadap rendahnya kualitas SDM. Banyak tenaga kerja di negara berkembang tidak terdidik atau tidak terlatih sehingga tidak memenuhi kebutuhan industri modern. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan untuk mengadopsi teknologi baru dan meningkatkan efisiensi produksi. Sektor-sektor yang padat modal seperti industri seringkali tidak dapat menyerap tenaga kerja secara maksimal karena kekurangan tenaga ahli. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat pengangguran dan ketidakpuasan sosial yang pada akhirnya dapat memicu ketidakstabilan politik. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau kekurangan modal dan tenaga ahli itu merupakan tantangan yang besar loh bagi pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia? Untuk memecahkan masalah ini, diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup peningkatan kemampuan menabung, investasi dalam pendidikan, serta penciptaan iklim investasi yang lebih baik. Dalam hal ini, kami mengambil studi kasus yang terjadi di Indonesia, di mana terjadi kekurangan modal dan tenaga ahli dalam pengembangan mobil SMK yang berdampak luas pada ekonomi negara Indonesia dengan menghambat pertumbuhan industri otomotif lokal, meningkatkan ketergantungan pada impor, serta mempengaruhi persepsi publik dan kepercayaan investor. Mobil SMK pada awalnya digagas sebagai proyek pendidikan bagi siswa SMK, tetapi masih membutuhkan dukungan teknis dalam meningkatkan performa dan efisiensi kendaraan dari tenaga ahli yang memang benar-benar berpengalaman dalam bidangnya. Tanpa adanya tenaga ahli yang berpengalaman, pengembangan teknologi baru akan terhambat, sehingga membatasi kemampuan SMK untuk bersaing dengan merek asing yang lebih mapan. Oleh sebab itu, perancangan atau perakitan mobil SMK sampai saat ini stagnan atau tidak ada progres yang signifikan. Kurangnya modal dan tenaga ahli dalam perakitan SMK di Indonesia disebabkan oleh keterbatasan investasi awal, ketergantungan pada komponen impor, kualitas tenaga kerja yang rendah, tantangan dalam transfer teknologi, serta dukungan kebijakan yang tidak konsisten. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan investasi lebih besar, pelatihan tenaga kerja, serta kerjasama erat di antara pemerintah dan sektor swasta. Untuk mengatasi masalah ini juga diperlukan dukungan dari pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan investasi dan inovasi dalam industri otomotif nasional. Dan dalam hal itu, pemerintah perlu memberikan investasi strategis atau penyaluran dana yang dapat memberikan dukungan signifikan kepada proyek SMK melalui investasi langsung maupun intensif fiskal untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi industri otomotif nasional juga memiliki partnership lokal. Untuk mengatasi kurangnya tenaga ahli diperlukan beberapa aspek. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan SDM. Melakukan program pelatihan teknis yang intensif untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal. Kedua, transfer teknologi dari perusahaan asing untuk meningkatkan pelatihan dan kerjasama teknis yang erat. Dan yang terakhir, fokus pada riset dan pengembangan yang dilakukan secara lokal. Hal ini untuk meningkatkan kemampuan inovasi dan mengurangi ketergantungan asing.